Saya Yayan Mulyana Ujo, lahir tanggal 9 bulan 9 tahun 1959 di Bandung. Saya lahir dari keluarga Ujo dan Ibu Sumiati, di mana beliau adalah seorang tokoh angklung. Tentu saja saya mengenal angklung dari mulai lahir saya, dan baru pada tahun 1980 saya menggeluti angklung secara profesional. Jadi setelah saya bergerak secara profesional di dalam angklung, saya banyak melatih angklung, melatih arumba. Dalam perjalanan itu ada beberapa hal yang saya harus lakukan untuk menginovasi angklung yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berangkat dari situ, saya menginovasikan yang saya namakan adalah angklung toel, di mana angklung itu bisa dimainkan secara individual dan bisa memainkan lagu-lagu yang bernada cepat. Jadi proses pembuatan angklung toel itu sama sebetulnya dengan proses pembuatan angklung biasa. Tetapi dalam standarisasi penyimpanannya atau penempatannya mempunyai karakteristik tersendiri. Jadi itu yang membedakan antara angklung biasa atau angklung konvensional dengan angklung toel ini. Jadi sehingga dengan standarisasi seperti itu kita bisa mengeksplor sebuah lagu dengan permainan yang diinginkan oleh si pemain itu, walaupun itu mempunyai nada-nada yang cepat. Yang menjadi satu hal yang cukup luar biasa pada angklung Padaeng itu adalah angklung yang berbentuk orkestra, di mana di sana melibatkan banyak orang. Ya, banyak orang mengatakan bahwa di angklung Padaeng itu mempunyai nilai-nilai pendidikan, terutama nilai sosial. Ada nilai gotong royong, nilai disiplin, kerjasama, dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang memang ketika kita melakukan sebuah proses latihan, itu pasti akan tergantung pada masalah jumlah peserta dan jumlah alat. Sehingga latihan itu akan selalu ketergantungan terhadap peserta yang hadir untuk mengikuti proses latihan atau proses berkarya dengan menggunakan musik angklung Padaeng. Ya, sekarang saya akan kembali ke masalah inovasi yang kedua, yaitu yang diciptakan oleh Kang Yayan Ujo berupa angklung toel. Nah, ini satu inovasi yang sangat luar biasa, saya bilang. Ini bisa menjadi salah satu alternatif, bukan menjadi satu hal yang harus, tapi ini menjadi salah satu hal alternatif ketika angklung ingin didengar, ketika angklung ingin dilestarikan, ketika angklung ingin masih tersebar atau di masyarakat itu masih angklung masih ada. Nah, ini satu upaya bahwa angklung toel itu adalah hasil inovasi dari angklungnya Padaeng. Karena apa? Angklung yang asalnya tergantung begitu banyak begitu ya. Ada yang dari G besar sampai nomor 30 itu kan luar biasa. Kemudian bentuknya orkestra juga yang dimainkan oleh banyak orang.
dikemas dalam satu buah alat yang hanya berukuran mungkin lebih dari 1 meter. Angklung-angklung itu ditata menjadi sebuah angklung yang bisa dimainkan oleh hanya 1 orang saja. Ini bisa mengakomodir dan bisa menjadi salah satu alternatif bagaimana angklung itu masih bisa dimainkan dan masih bisa dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat. Saya merasa sangat senang ya dengan penemuan yang disebut dengan angklung toel itu. Pada satu saat saya mengantarkan tamu hari itu, saya menemukan ada angklung toel di satu pojok souvenir shop di Saung Ujo, dan saya diberi penjelasan waktu itu oleh satu orang petugas bahwa ini adalah angklung piano namanya. Ketika disebut angklung piano, saya mulai ingin tahu ini angklung piano maksudnya apa nih gitu ya. Jadi ternyata memang diatur seperti piano dan posisinya dibalik gitu ya. Lalu mungkin karena ada tuasnya jadi disebut dengan angklung toel. Nah tapi untuk saya sebagai seorang pemain piano, kemudian menjadi sebuah pengharapan. Hari itu saya langsung bisa mainkan ini alat dan saya coba dan ternyata bisa. Ya kalau soal kecepatan itu soal kebiasaan, tapi kalau bahwa saya sudah bisa melakukan satu eksekusi lagu, melodi dan lain-lain dengan langsung seperti itu, untuk saya ini sudah sebuah penemuan yang cukup cukup brilian ya menurut saya. Dan apresiasi saya untuk Kang Yayan karena apapun juga angklung ini adalah merupakan sebuah langkah besar, dan saya kira juga semua teman-teman yang paham main piano, main keyboard dan lain-lain boleh coba main angklung ini. Jadi proses pembuatan angklung toel itu sama sebetulnya dengan proses pembuatan angklung biasa. Tetapi dalam standarisasi penyimpanannya atau penempatannya mempunyai karakteristik tersendiri. Jadi itu yang membedakan antara angklung biasa atau angklung konvensional dengan angklung toel ini. Jujur, ya jujur mau pesan. Indungna 2, kanggihin sana kaluhur masangkeun di film gitu. Poin pentingnya adalah angklung Padaeng diambil sama uak, kemudian dijadikan angklung toel gitu. Jadi proses awal pembuatan angklung toel itu angklung biasa saja tapi sama uak diproseskan, digodok lah lamun kita menjadi angklung toel. Perbedaan sedikitnya itu adalah perpanjangan jejer di dalam angklung.
Awal pertama mah saya sampai nggak tidur 2 hari itu. Karena ada ide langsung. Kenapa? Karena setelah saya bawa angklung itu, dijadikan angklung toel, ada hal-hal yang, oh ini goyang semua, gimana caranya? Ini supaya tidak goyang nih, karena bentuknya lain dengan yang lain, dengan standar biasa. Jadi ketika angklung itu ditempatkan kepada standar yang saya rancang, terjadilah di situ kegagalan. Oh ternyata kalau saya bunyikan sebelah sini, itu ikut bunyi. Ya kan, ikut bunyi. Dan dari situ saya proses lagi. Ternyata berdasarkan pengalaman terus yang dilakukan terus-menerus, akhirnya bisa menemukan, oh ini jaraknya harus sekian, ini harus sekian, ini sekian. Nah proses itulah yang terjadi dalam melalui proses itu terjadi kegagalan-kegagalan yang, dan ini merupakan suatu tantangan. Karena saya bilang ini harus bisa, nih harus bisa. Melihat dan mengapresiasi peristiwa kreativitas yang terdapat di dalam angklung toel itu sekitar kurang lebih sudah hampir 5 tahun lebih ya gitu ya. Jadi saya melihat bahwa waktu kreativitas kita misalkan saya melihat dari sisi historisnya aja dulu ya. Biasanya nilai kreativitas itu sering tumbuh sekitar 20 dekade atau 1 dekade atau 2 dekade ya, sekitar 10 atau 20 tahun. Nah, setelah munculnya Jaipongan itu hampir rentan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa kreatif. Namun baru disadarkan bahwa ternyata pada saat ini bahwa muncul kreativitas itu tidak di bidang karawitan, tapi di bidang peristiwa kreativitas di dalam angklung itu sendiri ya. Salah satunya dengan munculnya angklung toel gitu. Jadi praktis ada semacam sinergitas dan simultan kreatif yang umumnya dulu sering paradigmanya di dalam karawitan saja sejak zaman Pak Kokoswara, kemudian timbul Jaipongan dan lain-lain. Nah, setelah Jaipongan itu hampir tidak ada, maka sekarang saya melihat ada paradigma di wilayah musik tradisi itu angklung ya. Salah satunya adalah yang paling sekarang dominan digunakan oleh generasi milenial juga itu angklung toel seperti itu. Ternyata apa yang saya kreasikan itu diterima oleh para penggiat angklung lah. Saya sangat berharap sekali nama Indonesia bisa dikenal juga lewat instrumen-instrumen musik tradisi seperti ini. Salah satunya dengan membawa instrumen angklung toel ke festival tingkat dunia. Bersama Jai Angklung pada tahun 2015, angklung toel pernah kami perkenalkan di Java Jazz Festival di Indonesia. Kami merasa penonton sangat antusias melihat instrumen tradisi Pasundan, angklung toel ini hadir di tengah-tengah musik jazz. Dan kami pernah hadirkan juga angklung toel di Tongtong Fair di Den Haag, Belanda, di mana kami tampilkan membawakan lagu-lagu tradisi Indonesia bernuansakan jazz, salah satunya menggunakan angklung toel ini. Saya melihat bahwa dari sisi kreativitas kita kan sulit ya, sebenarnya agak sulit kita mewacanakan sebuah teori tentang kreativitas karena agak sedikit bias ketika kemunculan itu tiba-tiba begitu saja, karena sebetulnya kreativitas itu tidak ada teorinya, hanya bisa dikondisikan. Salah satunya munculnya angklung toel adalah dari peristiwa kreatif dari pengkondisian si pengkarya. Kemudian misalkan mengapa sekarang diminati dan digandrungi, karena memang spesifikasi daripada angklung toel itu memberikan bukan hanya kemudahan, tapi dari sisi performasi ya, dari sisi performasi itu memiliki keunggulan tertentu ya. Artinya bahwa angklung toel memberikan sebuah semakin jaminan konfidensi juga gitu ya. Karena tidak hanya menyangkut persoalan bagaimana si angklung itu ditampilkan, tapi juga bagaimana representasi si pemain itu menjadi lebih ada dalam batasan di front line, di garda depan. Kreasi berikutnya yang kedua adalah saya menginovasi angklung toel yang mirip piano. Jadi cara memainkannya persis kayak piano.
dengan maksud tujuan supaya suara-suara chord itu bisa didapatkan dan mungkin penampilan secara performanya didapat. Ini akhirnya itu menumbuhkan keberanian-keberanian dan potensi-potensi individual dan kelompok sebetulnya. Artinya dulu angklung sedikit memiliki sebuah handicap ya, misalkan diperformasikan dengan ketentuan-ketentuan dan prasyarat-prasyarat komunal misalkan. Sekarang angklung toel bisa lebih mandiri misalkan seperti itu. Dan ini memberikan kemudahan. Tapi dalam arti bahwa saya juga tidak melihat bahwa ketika angklung toel menjadi berdiri sendiri sebagai instrumen atau sebagai performasi, itu juga membunuh kreativitas yang lain, tidak seperti itu. Karena apa? Coloring dalam angklung toel itu tetap memberikan warna tersendiri dan contohnya misalkan di Adelaide ada kelompok Indonesian angklung kalau tidak salah, itu mereka mengorkestrasikan semua angklung-angklung toel seperti itu. Artinya saya melihat bahwa tetap saja secara performasi komunal bisa disajikan seperti itu. Dengan perkembangan angklung toel yang sedemikian rupa, saya sendiri sebagai pengkerasi angklung toel merasa terharu dan bangga. Apa yang saya lakukan untuk angklung ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, terutama generasi muda. Dan mudah-mudahan juga bagi semua orang lah bisa memanfaat angklung toel. Angklung toel ini menarik, Kang, karena biasanya angklung yang kita lihat gitu ya digantung sedemikian rupa gitu dan kita membelakangi penonton biasanya atau menyampingi penonton. Tapi uniknya dari angklung toel ini kita bisa baca partitur dengan stand part gitu ya. Kita bisa melihat penonton, kita bisa stage act gitu, dan ini menjadi alat musik angklung yang kekinian banget karena anak muda kan sukanya show up gitu. Ini sangat-sangat proper untuk kita sebagai musisi gitu, Kang Adi. Nah, meskipun kita tahu secara akademik angklung toel itu belum melalui proses kajian ya, baru melakukan penerimanya dari objektivitas dan penerimaan publik saja seperti itu. Tapi ketika saya lihat bahwa ternyata memang itu juga memiliki keunggulan yang seolah-olah terlegalisasi langsung oleh seniman dan masyarakat. Angklung toel adalah sebuah satu opsi ya, ketika kita lebih paham main angklung dan kita bisa main angklung sendiri, nggak perlu ngundang 20 orang main bareng-bareng ya. Kita bisa main sendirian dan saya bisa putar backing track gitu, main sendirian, wah cakep banget tuh ya. Dan ini membuka peluang untuk anak-anak muda nih bisa main angklung nih ya. Harganya juga nggak nyampe 1 piano ya, jadi jangan khawatir. Harusnya semua bisa dan harusnya semua sekolah punya angklung. Berangkat dari saya mengamati beberapa sekolah yang mempunyai angklung, di situ banyak angklung yang tergeletak begitu saja, terutama angklung standar yang kita namakan angklung Padaeng. Dan saya akhirnya tergugah untuk mengkreasikan bagaimana angklung ini bisa bermanfaat, apalagi dalam masa pandemi ini. Dengan adanya angklung yang banyak di MTS Aroma ini juga tidak ada tempatnya sehingga banyak berserakan di mana-mana, sehingga dengan ada inovasi yang dikembangkan oleh Kang Yayan dari Saung Ujo, adanya angklung toel ini sangat bermanfaat untuk sekolah sehingga angklung yang tadinya berserakan itu menjadi berguna kembali, dapat dimanfaatkan kembali menjadi angklung yang bisa dipakai. Mungkin itu salah satu inovasi yang sangat berharga buat kami di sini di MTS Aroma, sehingga angklung-angklung yang tadi banyak berserakan menjadi bermanfaat kembali, bisa dipakai lagi dengan adanya inovasi dari Kang Yayan dengan adanya angklung toel itu. Jadi angklung itu saya buatkan standarnya sehingga standar-standar
yang dipakai untuk angklung itu bisa dimainkan secara bentuk toel. Jadi tanpa merubah apapun, sehingga sangat sesuai dengan kondisi pandemi ini. Setiap orang bisa mencoba angklung itu dengan memainkan beberapa komposisi lagu dengan sendiri. Ketika itu menjadi sebuah instrumen yang memiliki multifungsi, makanya itu akan lebih mudah dikolaborasikan dengan model-model yang lain gitu. Nah, berharap juga yang generasi muda juga bisa memberikan inovasi-inovasi baru mengenai perangklungan ini supaya angklung tidak tenggelam. Setiap kreativitas yang baru pasti selalu dipertanyakan independensinya gitu ya. Nah, saya pikir ini sesuatu hal yang sangat lumrah, tapi lihat bahwa angklung toel itu sendiri memberikan semacam garansi ya terhadap perkembangan musik-musik selanjutnya. Artinya ketika nanti terus dikembangkan kan ini menjadi sesuatu hal yang menarik supaya angklung bisa terus berkembang. Saya pertama juga sangat mengapresiasi sekali ya inisiatif Kang Yayan. Saya melihat juga Kang Yayan tidak berkiprah di angklung toel, juga ada angklung yang itu ya. Artinya pendekatan dia itu sangat jenius ya. Artinya membaca fluktuasi pasar. Kedua, cara berpikir dia itu ya berpengaruh kepada proses pelembagaan angklung yang lebih long term, lebih panjang gitu ya. Jadi saya yakin kalau seorang maestro kayak seperti Kang Yayan nggak sadar, seorang maestro itu tidak pernah berpikir apa yang sudah diperbuatnya untuk publik, tapi kan ternyata kenyataannya seperti ini ya, orang memakai, tidak hanya masyarakat, seniman, bahkan institusi pendidikan sekelas ISBI pun seolah-olah sekarang mewajibkan lah, kira-kira seperti itu. Nah, saya melihat bahwa ini menjadi titik awal juga untuk perkembangan musik angklung saat ini, karena representasinya tidak hanya bisa merepresentasi secara komunal, tapi juga individu-individu bisa memiliki sebuah jaminan. Mungkin nanti kalau saya boleh menyarankan dari pihak dan masyarakat yang memiliki kepedulian baik itu secara legal maupun informal, menyarankan supaya angklung bisa menjadi menjadi sebuah kekuatan untuk bisa disertifikasi. Karena di sana kan banyak, misalkan orang sebagai konduktor, kalau di angklung kan sekarang angklung toel itu ahlinya di mana. Jadi okupasinya jelas ya, itu kompetensinya jelas gitu. Nanti itu bisa, karena angklung sudah secara legal formal juga sudah diakui oleh dunia. Jadi tidak begitu sulit kalau misalkan dibikin semacam okupasi tersendiri dan memiliki sertifikasi sendiri. Bagaimana hak komposer, bagaimana si player, bagaimana arranger, dan akhirnya bagaimana seorang pemain angklung toel itu bisa memiliki dan dianggap sebagai expert atau advance seperti itu. Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Kenny Dewi Kaniasari, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Saya sebagai warga Kota Bandung merasa bangga sekali atas adanya pengembangan dari instrumen musik tradisional yang terbuat dari bambu, yaitu angklung, di mana sekarang pengembangannya ada yang namanya angklung toel. Nah, ini membuktikan memang warga Bandung, terutama para anak mudanya, sangat kreatif dan inovatif, sehingga pengembangan dari instrumen angklung ini, yaitu angklung toel, ini juga bisa bermanfaat ke depannya dalam rangka pengembangan kebudayaan. Dan ternyata angklung toel ini sudah melanglang buana dan juga terkenal hampir di beberapa negara ya secara internasional. Nah, ini apalagi kami turut berbangga karena sekalian Bandung juga bisa dipromosikan melalui angklung toel ini. Sekali lagi terima kasih kepada warga Kota Bandung yang memang sudah inovatif dan juga kreatif untuk pengembangan seni budaya tradisionalnya. Semoga kita terus mendukung dan turut bangga untuk kemajuan seni budaya kita. Hatur nuhun. Kami Pramesti kita mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tentunya pemerintah Indonesia,
bahwa memberikan kesempatan kepada pramesti kita untuk mengangkat seni budaya Jawa Barat terutama yaitu di Bandung, angklung toel yang diciptakan oleh Bapak Yayan. Wanita anyar di kota Bandung.